Jadi siapa nang ada berduit kawan melakukan korban itu sunat muakkad. Bahkan disebutkan sunat kifayah. Dalam satu keluarga nang mampu, sunat kifayah bagi mereka melaksanakan berkorban begini. Artinya ketika dalam satu keluarga nang mampu, kada ada satu pun nang berkorban, mereka mendapatkan kemakruhan. Tidaklah beramal oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha akan satu amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi menumpahkan darah korban. Itu yang paling afdal. Amalan-amalan raya banyak. Sedekah, berdoa, bertakbir, silaturahim, salat Id, mandi dan lain-lainnya. Semuanya mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling dicintai pada hari itu adalah menumpahkan darah korban. Bahkan lebih afdal daripada bersedekah. Nah, seandainya kayak ini kan. Berapa harga kambing? Ojorang 2.500.000. Karena dibagi dagingnya. Aku jersidin kedosa ingin menyembelih kambing, kedosa menyembelih sapi. Berapa harga sapi? Jurang 14 juta. Aku kayaknya hari raya Idul Adha itu kada nyembelih, cuma aku membagi duit 14 juta. 100.000. Atau kambing berapa? 2.500.000. Kok kada nyembelih jersidin, aku bersedekah aja kan. Mana afdalnya dua? Lebih afdal menumpahkan darah. Menumpahkan darah korban itu. Kenapa demikian? Karena luar biasa sambungan hadis, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Nah, jadi pertama berkorban itu paling afdal ibadah hari raya Idul Adha. Yang kedua, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya korban itu nanti akan datang pada hari kiamat lengkap biquruniha dengan tanduk-tanduknya wa adlafiha dan kuku-kukunya. Apa maksud hadis Nabi nang ini? Nah, kan nang dibagi itu nang biasanya dikonsumsi orang ketika kita sedekahkan daging korban itu, yang pertama dagingnya. Bisa juga daging nang ditulang, tangkaran nyambet kita nyambet, kulitnya, apalagi kikirannya. Kalau kemudian isi perutnya jeroan, orang nyambet susu bebetnya, semuanya. Tapi ada nang kada pernah dimasak orang, tanduk lawan kuku. Adalah orang sop tanduk, ada. Namun indahnya hadis Nabi nang ini, sesungguhnya kata baginda Nabi, korban itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan kuruniha, tanduk-tanduknya, wa azlafiha dan kuku-kukunya. Maksudnya itu pun mendapatkan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanduk nang kada dikonsumsi, kalau kuku binatang korban nang kada digunakan nang itu aja mendapatkan nilai, bagaimana dengan dagingnya? Bagaimana dengan nang lain-lainnya? Makanya dalam hadis yang lain, ketika ada seorang sahabat bertakun, "Ma hadzal adhahi ya Rasulullah?" Apa ini korban-korban ya Rasulullah? Ketika itu baginda menjawab, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Untuk setiap bulu dari binatang korban ini satu kebaikan. Berapa bulu sapi? Kayak itu tuh kebaikannya. Luar biasa. Kada ada nang sia-sia. Sampai tanduk dan kukunya pun lengkap nanti datang hari kiamat. Maksudnya pahalanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya. Kemudian berikutnya sambungan hadisnya, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu sungguh dia jatuh dari sisi Allah di tempat yang sangat mulia sebelum jatuhnya di bumi. Kan kita menyembelih binatang korban,
Binatang korban ini darahnya akan menetes sampai ke bumi. Kira-kira berapa detik sampainya, dekatnya antara leher binatang korban dengan tanah ini sangat dekat. Mungkin hitungan 1 detik ya, sampai sudah. Namun sebelum darah yang menetes itu sampai ke bumi, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepatnya luar biasa. Karenanya ketika seseorang itu berkorban, nang paling afdal dia menyembelih sendiri. Siapa yang kalian tahun ini nyembelih saurang? Itu nang afdal. Kalau wa ayyashhadaha in wakala sambungannya. Kalau kada menyembelih karena diwakilkan, karena rasa kada bisa, kayak apa caranya? Lalu diwakilkan, wa ayyashhada disunatkan menyaksikan proses penyembelihan itu. Kenapa? Karena luar biasa, sebelum darah itu menetes, korban itu sudah darahnya sudah dihargai, ditempatkan di sisi Allah, di tempat nang mulia. Harapnya berkorban ini. Makanya sambungan hadis Nabi, fatayyibu biha nafsan. Maka sukakan, maka senangkan dengan korban itu akan dirimu. Jangan merasa rugi. 14 juta hilang. 2.500.000 hilang kambing. Ketika membantu orang arisan, hilang 470.000. Semua murah. Kenapa? Lihat tadi. Amal nang paling baik, nang paling dicinta Allah pada hari Idul Adha, berkorban. Lengkap nanti datang hari kiamat kainah. Dengan pahala yang sangat besar. Sampai tanduknya aja didatangkan. Kukunya pun didatangkan. Dan paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa kada senang? Ini sadih banget. Masih mending sadih. Ada yang parah lalu. Sekali musim batu akik. Larang nukar. Musim sepeda 10 juta, 30 juta harga sepeda. Nukar. Sekali musim korban. Sekalinya rame juga umpatan. Cuma umpatan cari kupon korban. Berkorban kada. Allah. Ini luar biasa. Kemudian sambungan ada lagi hadis-hadis yang lain. Kata baginda Nabi, "Azimu dhahayakum fa innaha ala matnis sirati matayakum." Nah, besarkan korban-korbanmu. Ada menafsirkan nih asminu. Apa asminu itu? Lamaki korban, kenali korban tuh. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya ala sirati matayakum, korban itu akan menjadi kendaraanmu di atas titian sirat menuju ke dalam surga. Nah, bukan kendaraan kena guwis kena. Nah, ada bahasa beda aja, anu guwis. Di hari kiamat guwis ubuhan nama korban tuh kena. Makanya murah. Berapa bayar arisan korban? 800. Murah 470 berdua. Parak 1 juta. Murah dibandingkan dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudahan kita ada wayahnya berkorban. Ya makanya kita minta tolong lawan panitia nih nah. Panitia minta tolong hakun panitia kujuk. Sampai ke pantai-pantai situ panitia ngumpulak anu. Kenapa kita minta tolong lawan di sini? Memang sidin pangmam burung pahala-pahala nih memang payah, tapi kita hendak juga. Untung ada sidin-sidin ini. Jangan lemah semangat. Kalau ada anggota yang kada bayar kan betul. Luar biasa. Nah, lalu timbul pertanyaan. Apa hukumnya berkorban itu? Yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin. Disunatkan dengan sunat muakkad bagi orang yang merdeka dan kuasa. Jadi siapa yang ada berduit kawan orang korban itu sunat muakkad. Bahkan disebutkan sunat kifayah. Dalam satu keluarga yang mampu, sunat kifayah bagi mereka melaksanakan berkorban begini. Artinya ketika dalam satu keluarga yang mampu, kada ada satupun yang berkorban, mereka mendapatkan kemakruhan. Tetapi kalau sudah ada sebagian dari keluarga itu berkorban, sudah gugur kemakruhan yang itu. Ini yang kuasa. Kalau kada ada, seekong kada berduit, tuh kada ada makruhnya.
Kalau misalnya ada nang seekong berduit 25 juta, nang tuha nang panohanya abahnya berduit pulang 50 juta, anaknya sugih-sugih, kada dana mau korbannya, makruh seberatan. Tapi sebagian anak maka kada makruh lagi. Nah, itu sunat. Tapi bisa lah Pak wajib berkorban ini? Jawabannya bisa. Nah, makanya korban itu nanti ada pertanyaan. Bolehlah orang nang berkorban ini makan daging korbannya? Jawabannya, kalau korban itu korban sunat, maka disunatkan bagi sidin makan luqaman, beberapa suap. Yatabarraku biha, dia makan dengan mengambil keberkahan dengan makanan itu. Namanya ini disunatkan bersedekah semuanya. Ini bagian yang sunat nih. Disunatkan bersedekah semuanya, hatta jildah, sampai kulitnya pun disedekahkan, illa luqaman, kecuali beberapa suap. Nah, lalu di sini disebutkan yang afdal itu wa ayyakuna minal kabidi, dan bahwa ada yang dimakan oleh orang yang berkorban sunat tadi minal kabid, dari hatinya. Karena jadi mengambil keberkahan, mengambil tafaul dari orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Nanti menu pertama orang yang masuk ke dalam sorga itu hati. Hati ikan yang menopang menopang bumi. Nah ini, itu menu pertama karena ke dalam sorga. Nah, mengambil keberkahan itu mentafaulkan makan hati, seakan-akan hati hati ikan yang pertama kali di dalam sorga. Nah, wa alla yakula fawqa salasin. Nah, dan disunatkan makan beberapa suap. Nah, ini tidak memakan di atas 3, maksudnya 3 suap. Jadi nah hendak afdal sedekahkan semuanya, kemudian makan sedikit saja untuk mengambil keberkahan dari korbannya. Dan yang disunatakan, yang dimakan tuh hati, dan jangan lebih daripada 3 suap, 3 himpil lah. Nah, tetapi boleh memakannya, cuma orang nama korban sunni boleh memakan dari daging korbannya itu 1/3. Jadi kalau dagingnya 90, boleh sidin makan 30 kilo. Marah sidin tuh darah tinggi sekalian. Itu. Nah, tetapi kalau korbannya korban wajib, apalagi yang didazarkan, maka itu kada boleh memakannya. Korban itu menjadi wajib dengan 2 macam. Pertama, dinazarkan. Nah, misalnya sidin berucap lillahi alayya an udhhiya, karena Allah wajibku untuk berkorban, atau aku bernazar berkorban. Nah, jadi wajib jadinya. Atau bitta'yin, atau dengan ditentukan. Nukar sidin sapi. Lagi sama ini pacang aku korbankan di hari raya kainah. Ditunjuk sidin gitu. Barangnya, maka ketika itu wajiblah sidin mengorbankan itu. Nah, ketika wajib nang ini, sidin kada boleh menjual. Sebelum disembelih dijual sidin kada boleh. Walaupun anak manukan nang tak kenal, kada boleh. Ketika sudah ditentukan dari menjadi wajib. Nah, lalu ada baik berkorban sunat ya. Bagaimana besarnya nilai fardu lan sunat? Nyata dengan nang fardu, memakan ya kada boleh. Ini rugi aku aja berkorban gak kau makan dia. Kada rugi. Banyak daging nang lain lagi. Nah, kayak itu. Nah, kalau orang-orang bahari lagi dimandii oleh nang ampunnya sapi nang ini. Kemudian dipupuri, macam-macam, bahkan dicaramini. Nah, begitu orang alzimu daim membesarkan, Bang. Makanya bagi pian-pian yang tahun ini karena korban, karena oleh panitia di sana ini empun pian diberi oleh panitia kan. Nah, empun pian. Tolong paling kada kita membesarkan korban kita nih, bersihkan. Misalnya licaknya ingat. Ya, makanya disunahkan menyaksikan pada saat penyembelihan. Nah, kemudian apa lagi? Beberapa hal yang disunatkan pada saat mau berkorban yang itu. Yang pertama, disunatkan menghadapkan ke arah kiblat. Nah, sunat. Waktu anu terhadap ke kiblat. Nah,
Tapi mun kada hadap ke kiblat bang, sah saja, itu sunat hukumnya. Nah, kemudian bertakbir. Nah, jikalau ini kita bertakbir ketika marimpong pinagigir Allahu Akbar. Jangan tatawaan. Ini kada diuwahi, nyanyi sambil kada sah. Allahu Akbar. Kemudian afdal menyembelih itu di siang hari yang walaupun malam sah. Kalau kita malam Sabtu nyembelih, arah sah saja. Wa ayyat tulubalaha maudi'an layyinan, dan mencari tempat nang lemah, nang kada keras. Marimpung di atas samin. Pak, ya patah anunya betisnya, berbahaya. Kada sah jadinya. Nah, tapi tempat nang supaya nyaman dirimpung. Nah, kayak itu.